Sahabat Suara Tapian, kami berbincang dengan Bapak Topan Damanik, beliau mantan Ketua Komnas HAM. Kami akan berbincang bagaimana testimoni beliau tentang Aris Merdeka Sirait. Hari ini bukunya diluncurkan. Pak Topan, menarik tadi testimoni di PAN. Bagaimana pertemanan Pak Topan dengan Aris di waktu di Pematang Siantar? Ya sebenarnya kita kenalnya di Jakarta, walaupun kemudian kita jadi merasa punya kedekatan khusus ya karena sesama anak Siantar yang sama-sama bekerja untuk hak anak dan hak asasi manusia. Kan sama-sama ini aktivis. Kemudian Pak Damanik itu kami kalau nggak salah 2 kali jadi ketua di Komnas HAM ya? Satu kali ya? Satu kali komisioner? Iya, 1 kali lagi sebelumnya komisioner untuk hak anak di ASEAN. Oke. Apa kira-kira yang menarik dari Aris Merdeka Sirait? Karena dia kan memang agak vokal, agak memang tampilannya, raut wajahnya yang begitu berbeda dengan yang lain sebagai aktivis begitu. Iya, memang yang luar biasa ya dari sahabat saya ini, Bung Aris Merdeka Sirait ini adalah keteguhan sikap, keberanian juga gitu. Jadi pada zaman-zaman Orde Baru pun sebetulnya dia ini orang yang terdepan di antara komunitas kami sebagai pejuang hak anak yang berani bicara secara vokal apa yang menurut kita sebagai pelanggaran hak anak, masalah anak dan apa yang harus dikerjakan pemerintah misalnya. Itu tidak mudah pada masa-masa itu. Nah, yang kedua memang ada ketulusan. Jadi walaupun kelihatan wajahnya misalnya sangar ya kalau sebagai orang Batak dari Pematang Siantar, tapi anak-anak bahkan anak kecil sekalipun itu kalau dia datang memang menyambut dia dengan penuh sukacita ya. Kenapa? Karena menurut saya dia datang dengan satu ketulusan, satu rasa cinta yang luar biasa. Jadi mengabdikan diri sepenuh hati sampai masa-masa menjelang wafatnya itu dalam kondisi sakit pun dia tetap bekerja keras. Itu karena rasa cinta, panggilan hati ya, setulusnya untuk berjuang kepada kepentingan hak-hak anak Indonesia. Melihat fenomena yang terjadi sekarang soal penghormatan pada anak dan kasus-kasus anak terus terjadi. Komnas Perlindungan Anak dengan lembaga lain termasuk lembaga yang di bawah naungan pemerintah sekalipun tidak bisa ternyata memperkecil masalah-masalah anak, justru terus bertambah. Apalagi cara kira-kira sebagai aktivis Pak Damanik memberi masukan, gagasan apa yang harus kita lakukan agar anak-anak ini terlindungi begitu? Pertama harus ada orang-orang yang memang sungguh-sungguh ya, seperti Bung Aris tadi ya, yang sepenuh hidupnya ya diabdikan untuk kepentingan perjuangan perlindungan hak anak. Itu penting. Yang kedua, kita perlu membangun memang satu lembaga yang merupakan kerjasama dan melibatkan banyak pihak. Ini kan Komnas PA ini dulu cikal bakalnya kan ada puluhan lembaga anak-anak, termasuk yang saya dirikan, teman-teman di Jogja, di Bandung, dan lain-lain. Tapi ini bersatu padu kemudian membentuk 2 waktu itu. Satu koalisi NGO yang khusus dia bekerja untuk pemantauan, membuat laporan. Satu lagi yang dipimpin oleh Bung Aris Merdeka Sirait yang memang tampil ke publik, ya menangani kasus demi kasus di seluruh Indonesia, di mana saja ada kasus-kasus itu. Nah, lembaga yang itu yang seperti ini sangat dibutuhkan karena dia merupakan kekuatan bersama masyarakat sipil yang juga mampu berdialektika. Ya, jadi bukan bermusuhan secara diametral dengan pihak negara, tapi sisi lain bisa berdialektika. Sikap kritis itu tidak menimbulkan permusuhan. Bung Aris sudah membuktikan. Dia diterima juga oleh banyak pihak, termasuk dari aparat penegak hukum, misalnya kementerian, pemerintah daerah gitu. Sehingga setiap datang ke daerah-daerah selalu disambut. Tidak saja oleh masyarakat, tapi juga oleh pemerintah daerah, oleh aparat penegak hukum. Itu karena sikapnya ya, yang memang tulus saya katakan tadi. Orang menyadari ini adalah tujuan bagi penegakan perlindungan hak anak di Indonesia. Bukan dengan satu motif-motif politik tertentu misalnya. Itu saya kira yang membuat dia punya nilai lebih dibandingkan yang lain. Sehingga meskipun sangat kritis, bisa kadang-kadang pernyataan-pernyataannya menohok pihak-pihak tertentu di pemerintahan, tapi tidak ada sikap antipati terhadap saudara Aris. Itu saya bisa lihat dan rasakan itu. Bukunya yang ketiga ini kan seperti meminta agar undang-undang anak itu diperbaiki begitu. Kira-kira apa sih masalah undang-undang di anak ini yang harus
urgen diperbaiki? Ya, pertama soal bagaimana kita mengantisipasi ya. Jadi bukan semata-mata menangani kalau sudah ada kasus, tapi sebetulnya akar masalahnya. Misalnya kekerasan terhadap anak itu terus-menerus meningkat. Tidak hanya di kota-kota besar, tapi juga bahkan sampai ke desa-desa. Ini ada apa? Tidak cukup kita hanya membuat penanganan dampak setelah adanya kasus atau peristiwa, tapi juga akar masalahnya gitu. Ini yang penting dimasukkan dalam pasal-pasal baru nanti kalau ada revisi. Yang kedua adalah keterlibatan ya. Tidak saja aparat penegak hukum pemerintah, tapi juga pelibatan dari masyarakat, organisasi-organisasi sosial, keagamaan misalnya, itu penting untuk dilibatkan sehingga memang menjadi satu kekuatan bersama menangani kepentingan anak Indonesia. Dalam hal ini bagaimana kita bersama melindungi hak anak di Indonesia. Menarik, tadi ada cerita dari Pak Damanik bagaimana Aris Merdeka dengan Topan Damanik juga berteman dengan seorang aktivis dari luar negeri, orang India yang kemudian dapat Nobel itu. Bisa cerita bagaimana relasi itu bisa terbangun? Salah satu dulu isu yang kami tangani bersama itu adalah isu buruh anak ya, atau anak-anak yang dipekerjakan seperti itu. Nah, ada satu tokoh dari India namanya Kailash Satyarthi. Dia ini juga sama, di India sudah menangani banyak kasus-kasus mengenai perburuan anak, terutama anak-anak yang bekerja di sektor pembuatan karpet ya. Nah, kami bekerja sama membangun satu apa yang disebut sebagai gerakan Global March Against Child Labor. Tidak hanya di Asia, tapi di Eropa, Afrika, bahkan juga Amerika Latin. Dari desa-desa itu datang ratusan ribu orang, baik anak-anak maupun para pegiat hak anak itu, untuk kemudian bergerak pada ujungnya sekian 6 bulan kemudian itu berkumpul di depan gedung ILO untuk memperjuangkan apa yang tersebut sebagai perlindungan terhadap anak, buruh anak, dan kalau pada sektor-sektor tertentu bahkan harus dihapuskan. Saya dan saudara Aris ini bekerja bersama dulu dengan puluhan juga NGO di Indonesia. Kita kirim anak-anak mewakili Indonesia untuk bergerak dari Indonesia ke negara-negara ASEAN, terus kemudian masuk ke Asia Selatan sampai ujungnya masuk Eropa di Geneva, di gedung ILO. Dan banyak dampaknya di Indonesia. Undang-undang tentang perlindungan anak khusus mengenai perburuan anak itu makin diterima, diakomodasi dalam sistem hukum kita.